Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abini Hidayah. Nomor NPM saya 24062120002. Saya adalah mahasiswi dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2 di Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Hilda Aini Syifa MAG dan Ibu Dr. Randa Haji Neneng Nafisah MSI MAG. Baik, kita lanjutkan kepada materi presentasi. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Zarqawi Suyuti, pengertian Islam ini terbagi menjadi 3 pengertian, yaitu yang pertama, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk menjewantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Di sini, kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan. Yang kedua yaitu jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Di sini, kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu dan diperlakukan sebagai ilmu yang lain. Yang ketiga yaitu jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Di sini, kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan. Yang menjadi ciri khas pendidikan Islam yaitu yang pertama tujuannya. Tujuan dari pendidikan Islam yaitu membentuk individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran Allah. Dan yang kedua yaitu isi pendidikannya, yaitu ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam Al-Quran, yang dalam pelaksanaannya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada pengertian pendidikan nasional. Menurut Sunarya, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa, dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Sedangkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan bahwa pendidikan nasional ialah suatu usaha yang membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila yang berpribadi berdasarkan akan ketuhanan, berkesadaran masyarakat, dan mampu membudayakan alam sekitar. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 2 berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar daripada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dasar ini dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bab 13 pasal 31. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dikarenakan keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat Islam pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Dari bunyi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan yang menyertainya, jelas bahwa pendidikan agama Islam adalah kurikulum wajib bagi yang harus diberikan. Jika pendidikan agama Islam tidak diberikan, berarti tujuan pendidikan nasional tidak akan tercapai secara maksimal, karena ada sebagian siswa, khususnya yang berada pada satuan pendidikan tertentu, tidak mendapat pendidikan agama Islam. Karena itu, kehadiran guru pendidikan agama Islam yang profesional itu sangat dibutuhkan. Dan jika kita menengok kepada tujuan pendidikan, sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam. Dengan melihat kedua tujuan pendidikan tersebut, baik itu tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam, di antara keduanya terdapat persamaan, yaitu sama-sama ingin mewujudkan dimensi transendental atau ukhrawi dan dimensi duniawi atau material. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dikarenakan
saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.